yang menjawab salam saya dengan antusias. Saya doakan punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, banyak rezekinya. Amin. Pokoknya doa yang Amin. terbaik dan makin sukses, sukses, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar mental kita hari ini? Alhamdulillah, Semakin semakin percaya percaya diri. diri. Komunitas Sumber Mentoring, bicara Terus yang bertumbuh menggugah dan mengubah. Yang Sinergi Indonesia Terus terus bertumbuh dan dan menumbuhkan. bukan. Kita semua. Terima kasih, Sangat. Amang. Waduh. Sama-sama Bang Nova. Wah, ternyata Bang Nova coach Hmm? kita nih sedang ya Amang tadi lupa menyampaikan hari ini coach kita itu sedang ada training dan alhamdulillah masih bisa menyempatkan hadir untuk menyapa kita. Oh, Kita sip. kita Alhamdulillah. ajak dulu untuk naik ke atas Lagi. panggung. Iya nih, alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Sehat. Waalaikumsalam. Sukses terus Waalaikumsalam ya di sana warahmatullahi kayaknya enak wabarakatuh. semangatnya. Betul. Ini kebetulan mau Suasananya. sesi mindfulness. Oh Sebentar gitu. lagi saya mau bawain mindfulness dan tempatnya juga di alamnya. Jadi pas banget Bang Nova. Wah, mantap badai ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga pada sehat semua ya. Amin. Dahsyat, semangat, berkah semua. Apalagi pagi hari ini akan belajar bersama nih ya, insya Allah bedah buku bersama Bang Nova Fiandi. Jadi pastikan semuanya serap ilmu-ilmu dari Bang Nova, banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yang kita dapatkan nanti dari sosok Bang Nova dan dari apa yang disampaikan ya. Jadi kira-kira semangat nih untuk menyerap ilmu dari Bang Nova. Kalau semangat boleh buka audionya, bilang semangat banget. Semangat banget. Teman-temannya yang Betul betul, alhamdulillah ya. Bismillah. Eh, satu hal yang harus kita syukuri ya di dunia ini, yaitu apa? Kita memiliki komunitas yang positif, memiliki teman-teman yang baik, memiliki teman-teman yang insya Allah saling bertemu dan juga menumbuhkan. Karena kenapa? Nggak semua orang mendapatkan nikmat yang seperti itu. Oleh karena itu, pastikan teman-teman semua, ketika kita berada di sebuah komunitas gitu ya, yang positif, ketika kita berada gitu ya, dengan orang-orang yang positif gitu ya, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar, itu harus kita syukuri. Salah satu materi yang kemarin saya sampaikan nih, Bang Nova, di STC Speak to Change for Youth Camp di sini, yaitu tentang kolaborasi. Tentang apa, Bapak semua? Boleh dong buka audionya tentang apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ternyata, ini mohon izin ya, jadi keselang dulu Bang Nova. Setelah ini saya memimpin di belakang. Bismillah ya. Jadi ternyata perlu kita tahu bahwa saat kita ingin cepat, kita bisa sendiri. Tapi saat kita ingin besar, maka kita butuh banyak orang. Coba ikut kata-kata saya. Coba, jika kita ingin sendiri, ingin cepat, kita bisa sendiri. Kita bisa sendiri. Tapi jika kita ingin besar, kita butuh banyak orang. Kita butuh banyak orang. Sosok yang tentunya kita sangat kenal yaitu sosok baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kenapa aku bisa menyebarkan Islam gitu ya sampai ke penjuru dunia gitu ya, bahkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat juga gitu ya. Karena kenapa beliau melakukan kolaborasi? Ada orang-orang yang menjadi support system di sekitarnya. Yaitu siapa? Ada Abu Bakar Asyiddiq. Masih ingat? Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sendirian atau ditemenin oleh sahabat?
Ditemenin oleh Iya, sahabat sama tentunya. sahabat gitu ya, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian juga ada Umar bin Khattab yang menjadi sebuah tameng ketika ada orang-orang kafir yang ingin menyakiti Rasulullah. Umar bin Khattab menjadi dinding yang melindungi Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW melihat nih, kita mata mau perang, kita belum ada modal dan sebagainya. Ternyata ada sosok Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan beliau juga soleh sehingga kekayaannya digunakan, silakan Rasulullah, ini kita sebagai modal untuk perang kita. Wah, dahsyat luar biasa. Kemudian juga begitu juga Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Artinya apa? Kita butuh yang namanya collaboration. Kita butuh yang namanya kolaborasi. Maka dari itu, dari mana nih kolaborasi itu bisa tercipta? Dari mana support system itu bisa tercipta? Ada 4 sisi. Ada berapa sisi? 4 sisi. 4 sisi. Yang pertama yaitu dari keluarga. Ketika kita ingin bertumbuh, kita ingin sukses gitu ya, kita ingin berhasil, maka kita harus satu dengan keluarga. Keluarga harus bisa mendukung kita dan kita mendapatkan dukungan dari keluarga. Kalau misalkan kitanya pengen A, tapi keluarga pengen B, yang terjadi apa? Pasti akan ada kesulitan di sana. Maka dari itu kita posisi pertama adalah keluarga. Pastikan orang tua kita, pastikan anak istri kita, pastikan pasangan hidup kita itu mendukung terhadap apa yang kita impikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mentor. Yang kedua apa teman-teman semua? Mentor. Mentor gitu ya. Dan di mentor ini, Masya Allah nih gitu ya, yang menjadi support system kita juga, kolaborasi kita, yang akan mampu mengarahkan harus apa kita, ke arah mana kita, harus ngapain kita, skill apa yang harus dimiliki. Ternyata sang mentor lah yang memiliki peranan itu. Maka dari itu, pastikan Bu semua, dalam hidup kita, kita memiliki minimal 1 mentor. Dalam hidup kita, jangan sampai kita tidak memiliki seorang guru, tapi milikilah seorang mentor yang insya Allah bisa mengarahkan kita. Dan yang ketiga, yaitu apa? Yaitu komunitas. Yang ketiga apa? Komunitas. Komunitas. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas, maka itu sama halnya kita berada dalam sebuah alat transportasi. Jakarta ke Bandung butuh 4 jam misalnya. Dan ketika jalan, yang terjadi apa? Insya Allah butuh berhari-hari. Ya emang ya? Butuh berhari-hari. Tapi ketika kita pakai mobil, dapat 4 jam. Dan ketika kita pakai Wush, cukup 39 menit gitu ya. Artinya, alat transportasi itu adalah komunitas yang akan mampu membuat gitu ya, ke tempat tujuan kita. Dan yang terakhir adalah partner. Yang keempat apa teman-teman semua? Partner. Partner. Partner itu siapa? Sahabat. Partner itu siapa? Orang yang kita kenal. Partner itu apa? Mitra kita gitu ya. Dan seterusnya. Maka pastikan 4 poin ini kita miliki. Mulai dari kita berkolaborasi dengan keluarga kita, menjadi support system kita. Yang kedua memiliki mentor. Yang ketiga adalah komunitas. Dan yang keempat adalah partner. Semoga menjadi inspirasi di pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan belajar bersama Bang Novaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Di sana, sukses ya. Ya, amin. Saya izin pamit ya. Langsung mimpin mindfulness. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih Bang Nova ya. Pagi hari ini kita sudah dapat pencerahan, sudah dapat inspirasi dari Coach kita tentang agar kita supaya bisa menjadi besar itu butuh 4 ya. Iya, 4 satu apa ya keluarga. tadi? 1 keluarga, yang kedua adalah mentor, yang ketiga adalah komunitas, dan yang keempat adalah partner. Nah, jadi kita harus bisa berkolaborasi ya. Harus bisa berkolaborasi dengan, mudah-mudahan kita bisa memiliki 4 hal tersebut. Ya Bang Nova ya. Betul sekali. Bang Nova sudah siap ya? Oke, untuk siap. melanjutkan. Kalau Silakan. begitu Amang turun panggung dulu ya Bang Nova ya. Oke. Terima kasih Amang. Ya, Tepuk tangan untuk Amang Ruslan. Oke, terima kasih sekali untuk Amang Ruslan udah membuka acara ini dengan semangat gitu kan. Kita ulangi lagi kita semangat kita biar tes lagi kita semangat ya. Apa kabar mental kita pagi ini? Alhamdulillah, semakin percaya diri. Belum ada. Masih ulangi lagi. Apa kabar
mental kita pagi ini, alhamdulillah Alhamdulillah. semakin percaya diri. Gitu. Komunitas Super Mentoring, bicaralah yang menggugah Bicaralah dan menggugah dan mengubah. Harian mengubah. Sinergi Indonesia terus bertumbuh Terus dan bertumbuh dan menumbuhkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita akan seperti biasa di pekan pertama kita akan bedah buku. Sekarang Bang Nova tanya, ada nggak teman-teman yang pernah ketika mau diajak ngomong di depan umum gitu masih gugup? Aduh, masih ada nggak nih? Ada? Ayo, Mudah-mudahan sudah tidak ada, ditulis di chatnya, mudah-mudahan. ditulis chatnya, Dulu, ayo. dulu. Ayo, di chatnya. Boleh ditulis. Nah, ada. Oke, betul ya. Tapi Bapak Ibu tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Pembicara yang hebat itu dulunya juga pernah gitu, pernah deg-degan, pernah takut, pernah salah ngomong juga pernah, gitu ya. Jadi seperti itu ya, memang awalnya itu yang penting harus mulai melangkah. Apa Bapak Ibu? Melangkah. Mulai melangkah. Nah, pagi ini kita akan bedah buku yang sangat inspiratif yang akan mengubah kita untuk bisa berbicara gitu ya. Jadi sangat-sangat bukunya ini mudah dimengerti, terus banyak ilmunya dan penyampaiannya itu sangat sederhana gitu kan. Apa judulnya? Nah, jadi kita dengan mempelajari buku ini, kita selain bisa berbicara, bisa menghipnotis audien. Apa judulnya? Mungkin di sini udah tahu, yaitu 100 jurus nih, 100 jurus rahasia public speaking yang menghipnotis. Karya yang barusan ngomong barusan. Karya coach kita tercinta, Coach Rian Rian. Aprianto. Ya, oke kan? Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang udah punya buku ini? Ayo, ada? Ada. Nggak perlu dibahas lagi nih kalau begitu. Perlu dong. Perlu dong. Oke, tetap perlu. Nah, di sini, di buku ini, karena memahami sangat gampang gitu ya, kita dari pertama tuh disajikan pendahuluan biasa membicarakan tentang apa itu public speaking. Ya, terus di sini dipetakan oleh Coach Rian itu dipetak-petakan, maksudnya dipetak-petakan bahwa buku ini di sini jadi dia ada 5 bab, dari 5 bab itu udah mencakup semua yang kita pelajari di ilmu public speaking ini ya. Nah, di bab pertama itu jurus membangun mental pembicara. Dia ada 5 jurus. Ada berapa jurus Bapak Ibu? 5 jurus. Nanti kita akan buka ya. Jadi dia ada 5 jurus. Karena apa? Karena kita itu kan kalau apa ya? Keberanian kita atau apa itu kan bukan bawaan lahir ya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Jadi dia itu harus dipelajari, terus dilatih, terus mindset kita harus dirubah gitu. Jadi jangan istilahnya mental kita harus disiapin gitu ya di sini. Jadi mental itu harus benar-benar disiapkan. Nah, itu di bab pertama. Terus di bab kedua dia ada jurus planning pembicaraan. Ada 11 jurus. Jadi dari 11 jurus yang Coach Rian sajikan di sini, ya itu perencanaan. Jadi kalau ngomong itu di depan umum itu kita harus ada perencanaan. Apa Bapak Ibu? Perencanaan. Karena apa? Kalau kita merencanakan, jadi setiap yang kita sampaikan atau kita apa namanya kemukakan atau kita seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu itu sesuai dengan tujuannya gitu loh. Jadi ada perencanaan di belakangnya itu kita bakal ngomong apa gitu kan. Jadi harus seperti itu sehingga apa yang akan kita sampaikan itu sampai ke tujuannya. Apa Bapak Ibu tadi? Apa yang kita bicarakan? Apa yang akan kita Ada sampaikan? perencanaan. Jadi Ada dengan tujuannya. berencana itu apa yang akan kita sampaikan itu sampai kepada Tujuan. tujuan. Itu. Terus bab berikutnya yaitu opening yang memukau. Nah ini paling oke banget gitu. Jadi opening yang memukau itu sangat-sangat perlu di public speaking ini. Beliau memberikan 21 jurus di opening yang memukau ini.
Ya, seperti kita kan sering dia pelajarin gitu, dia mengajarin kita ini. Nah, jadi dia kasih 21 jurus khusus untuk opening yang memukau. Nanti kita bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau untuk semua sebuku ini kita bahas semua, sebenarnya sih nggak habis di 1 jam ya. Ya, tapi kita ambil sari-sarinya saja sehingga buku ini benar-benar bermanfaat bagi kita dan bisa kita pelajari lagi. Kita kalau udah dibeli ya dibaca lagi. Kadang-kadang kita kan kalau buku itu taruh di lemari, Betul. udah deh Coba aja. kapan-kapan baca lagi. Nah, biar kita bisa baca lagi. Jadi kita yang Pengen kelompok dibacain sama Bang Nova, Cina. boleh. Makanya ini dibaca lagi biar nanti nggak lupa teman-teman itu ya. Ya, termasuk yang ini ya. Jadi di opening yang memukau itu ada 21 jurus gitu. Karena pembuka yang keren ya, nggak bikin audiennya itu bisa apa namanya ya, bisa langsung suka kayak Kak Kosri yang tadi kan langsung ngomong dia blek 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 gitu. Kita langsung oh iya gitu. Jadi opening itu sangat-sangat penting. Benar nggak Bapak Ibu? Penting kan? Nah, jadi Betul. opening itu sangat penting kalau bisa memukau biar menusuk ke hati para audien. Oke. Nah, kemudian di bab 4-nya itu beliau jurus rahasia magnet audien. Nah, ini banyak sekali yang dia bahas di situ ada 52 jurus. Nah, itu. Jadi untuk memikat audien itu ternyata tidaklah sederhana. Banyak sekali teknik dan jurus yang Coach Rian sajikan di buku ini, yaitu ada 52. Jadi kalau 52 itu lebih dari 50% dari isi buku ini ada di situ. Benar nggak? Benar nggak? Wah, Tadi kan judulnya apa? Ayo, 101 jurus rahasia 101. public speaking yang ya, hipnotis. 101 jurus public speaking yang menghipnotis. Sementara yang untuk menggait audien itu ada 52. Berarti lebih dari 50%. Benar nggak? Benar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita buka ya, kita buka. Yang punya bukunya boleh juga dibuka karena kan kita halamannya juga agak hafal teman-teman juga ya. Ya, oke. Jadi di jurus yang magnet itu ada 52 jurus. Jadi banyak sekali ya. Jadi dengan adanya jurus itu tujuannya sendiri sih ke audien itu biar audien itu tuh bukan hanya fokus ke pembicaranya itu ya, bukan hanya dia fokus. Nah, kadang-kadang fokus tapi bukan hanya fokus tapi terpersona. Apa, Amang? Terpesona. Terpesona. Ada lagunya kali ya, Mang? Seperti Abang melihat Bang Nova. Oke deh. Nah, itu ya. Jadi ada 52 jurus. Jadi banyak sekali untuk magnet audien ini dalam buku ini ada 52 gitu. Kemudian terakhirnya itu jurus closing yang mengesankan. Apa Bapak Ibu? Jurus closing yang Closing yang mengesankan. Jadi 5 item itu yang dibahas di buku ini dan itu mencakup semua yang namanya public speaking yang kita pelajari selama ini, yang kita pelajari di MPSL, yang kita pelajari di Bincang Pagi bersama Mentor ini, semuanya itu tercakup semua di dalam buku ini gitu kan. Buku ini juga disajikan dengan bahasa yang simple, mudah dimengerti, dan yang paling enak itu seolah-olah kita itu apa ya, melihat Coach Rian itu di depan kita gitu. Jadi cara bahasanya itu bahasa di dalam buku ini kalau saya ya. Jadi dia seolah-olah ada di depan kita menyampaikan materi itu. Jadi enak bener membaca buku ini kalau saya ya. Jadi kita nggak perlu nerjemahkan atau berpikir panjang gitu. Jadi seolah-olah Coach Rian itu ada di depan kita ini ngomongin begini. Jadi kita otak itu tuh udah langsung link gitu ke yang disampaikan. Jadi sangat-sangat enak buku ini. Jadi kalau yang belum ada beli buku ini boleh deh, ini referensinya ya, sangat bagus untuk pelajaran kita di pengembangan diri di sini nih. Kita di lingkungan ini kan pengembangan diri nih. Nah, pertama kan public speaking kan. Nah, jadi semuanya ada di sini. Jadi untuk closing yang mengesankan itu ya pesan kita tuh istilahnya tersampaikan. Terus misalnya acaranya udah selesai nih, udah lama gitu, tapi masih ingat dia. Oh iya, Amang kemarin nyampaikan ini gitu. Oh, Bunda Lasmi kemarin nyampaikan ini. Padahal udah lama kali itu
di acaranya gitu loh. Acaranya sudah berlalu, udah lama gitu. Tapi audien itu masih ingat di alam bawah sadarnya bahwa yang disampaikannya itu gitu. Nah, itu tujuannya closing itu harus mengesankan. Oke, Bapak Ibu, oke. Oke. lanjut bang. Lanjut. Tarik bang. Lanjut. Tarik bang. Tarik, Bang. Oke. Nah, pertama ya, yang tadi, yang pertama yaitu membangun mental pembicara itu, kadang-kadang kita itu kan apa namanya, tampilannya udah oke nih, ke PPT-nya udah oke nih, materinya udah oke, semuanya udah oke, tapi mentalnya belum oke. Enak nggak kira-kira? Ayo, itu kan. Enggak Enak. Nggak banget kan? Nah, makanya kita di bab pertama itu diajak untuk belajar apa namanya, menyiapkan mental. Apa Bapak Ibu? Menyiapkan Menyiapkan mental. mental. Jadi menyiapkan mental. Di sini jadi di sini dia bilang hilangkan rasa takut gitu ya. Udah ditulis nih di sini ya. Tuh. Terus kalau deg-degan jalanin aja gitu kan. Nah, itu. Tapi penyampaian itu lugas banget, enak dibaca gitu kan. Terus nah misalnya kalau presentasi misalnya badan-badan kita kok ada agak-agak enak gitu kan. Memang itu udah standarnya di sana. Nah, itu yang kita harus kurangin gitu ya. Terus apalagi di bab pertama itu. Agak-agak cepet ya teman-teman karena kan nanti jam 7 kita ada selesai. Nggak apa-apa ya? Boleh? Nah, yang penting sebuku ini kalau bisa ya kita apa namanya kita bahas semua ya. Oke. Terus otot itu dikendorin gitu, jangan tegang-tegang kalau bawain materi atau apa gitu ya. Jadi santai aja gitu. Kayak Amang tadi tuh. Santai banget gitu. Coach Rian tadi apalagi lebih santai gitu, menikmati banget. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Benar kan? Masa sih bang? Iya, santai jadi nggak tegang. Bisa jadi dia tegang tapi nggak kelihatan, Man. Nggak kelihatan sama audien. Jadi bisa memanage yang namanya tegang otot itu ya nggak tegang gitu loh. Kayak Amang tadi seneng, enak gitu lihatnya. Bisa jadi dianya tegang sebenarnya, tapi kita lihat mukanya di sini dia tenang gitu. Tuh ya. Tapi memang Amang sih udah teruji ya, trainer. Emang. Masya Allah. Kalau Siapa trainer dulu dia udah nggak gurunya? gugup lagi sebenarnya gitu. Semoga terus berkembang Coachnya emang. dulu, coachnya. Alhamdulillah. Keren banget. Amang. Iya gitu. Ya terus yang pertama mentalnya harus tahan banting ya. Ya Mang ya, bener nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Betul. Tahan banting gitu loh. Jadi tahan banting itu bukan dibanting beneran gitu loh. Kalau dibanting beneran kan ya susah juga. Ngapris. Oke, Bang Nova. Nge-freeze dulu ya. Nah, Oke, gimana? ada lagi. Ini ada lagi? Ada. Bisa nge-freeze ya? Padahal saya Aman. Oke. Aman. Lanjut, Nah, Bang. itu yang pertama kan udah kita sampaikan tadi kan. Ya, ada berapa jurus tadi tuh? 5 jurus. Nah, sekarang di keduanya tadi ada perencanaan gitu kan ya, perencanaan gitu. Nah, jadi planning pembicaraan, ada bicara itu harus kita planning katanya gitu dalam buku ini ya. Nah, kita bacakan saja ya. Nah, seperti apa? Karena perlu banget merencanakan itu yang seperti saya bilang tadi bahwa kita itu mau tujuannya itu langsung ibaratnya apa ya? Kalau panah itu yang ada kan sering main panah ya, ada lingkaran bulat gitu. Kita ketujuh yang tengahnya gitu. Set gitu. Nah, jadi ketika kita tembakkan ketemu penuh sasaran gitu. Biarpun nggak kena sasaran banget, tidak-tidaknya di dekat sasarannya gitu loh. Benar nggak? Nah, Jangan jadi nyasar ke memangga tetangga ya, Bang ya. oh bukan, apalagi ke tetangga jauh banget. Nah, intinya dia di lingkaran-lingkaran itu, yang kita tujuan sama sekali, tujuan yang paling tengah itu. Nah, itu. Jadi tujuan kita sampai ke tujuannya. Apa saja yang disampaikan di situ? Pastikan siapa audien kita. Nah, jadi setiap audien, misalnya audiennya seperti apa, caranya penanganannya beda kan? Benar nggak, Bapak Ibu? Kita itu berbicara Betul. di depan siapa? Di depan anak-anak seperti apa? Nah, seperti boleh Umi Masita tuh pakarnya gitu.
ngomong gitu kan, nggak bisa seperti saya ini bicara dengan anak, lari anaknya, benar nggak? Lari, Ngomongnya keras takut, gitu kan. Tapi kalau saya takut ngomong memang seperti dikarungin. ini. Ya, tapi kalau saya ngomong sama Bapak Ibu ya begini ya, orang Sumatera ngomongnya agak-agak apa namanya kencang, padahal Tegas. nggak marah gitu ya. Kalau hatinya nggak kencang kok, tenang aja. Ya, oke ya. Jadi pastikan siapa audien kita. Nah, kemudian temukan ide pembicaraan. Nah, kira-kira nanti kan kita udah tahu nih audiennya. Ide pembicaraannya kita harus sudah tahu dulu. Aku mau bicara ini gitu. Jadi nanti bener yang tujuan kita bahwa udah sesuai ke tujuannya. Ya. Kemudian perluas pengetahuan. Nah, ini yang sangat-sangat perlu untuk seorang pembicara. Benar nggak, Bapak Ibu? Betul, Betul Bang. sekali. Harus selalu memperluas pengetahuan. Seperti Coach Rian itu lihat tuh. Cari ilmu ke sini, cari ilmu ke sini, cari ilmu ke sini, ikutan ini, ikutan seminar ini, ikutan pelatihan ini, ikutan semuanya diikutin. Nah, gitu ya. Ya, kita mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kalau sekarang belum bisa, kita bisa didapat ilmu dari beliau dia secara instan. Karena beliau tidak pelit ilmu, selalu. Kalau ada yang baru, selalu diturunkan ke kita. Selalu diturunkan ke kita dan ditularkan ke kita. Sehingga kita juga ikut berkembang. Apa Bapak Ibu? Ikut Ikut berkembang. Ikut berkembang, berkembang, Bertumbuh dan Bertumbuh. Nah, ya, oke, meningkat. tepuk tangan gitu. Jadi perlu ya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak melihat umur. Kayak saya, Bunda Lastri, umurnya udah senior tuh ya. Tapi tetap belajar gitu. Ya, kita tetap nyari ilmu. Kalau bisa sampai akhir kita terus mengupgrade diri. Setuju? baru Tujuh. 17, Bang. Udah. Nah, Gitu. mau bilang tuh, Bunda Lasti pasti protes, dibilang udah senior. Nggak boleh Baru protes. 17, lebih sedikit. Oh gitu ya. Oke. Kemudian sampaikan materi yang up to date. Tuh, course kita tadi udah up to date yang dia sampaikan. Jadi apa yang terbaru itu yang disampaikan. Kalau yang udah lama percuma kuno, apa? Kuno. Kuno, orang Kuno. udah tahu semua. Percuma kita nyampein. Jadi kita sampaikan yang up to date. Apa yang lagi tren saat ini kita sampaikan. Jadi audien kita pasti suka sama kita. Benar? Benar nggak? Betul. Betul. Nah, itu selalu sampaikan yang up to date. Jadi, jangan yang lalu-lalu. Oke. Kemudian apa lagi? Posisikan Anda sebagai peserta. Jadi kita kadang-kadang harus memposisikan sebagai peserta. Kenapa, Bang? Karena gini, kita gimana sih kalau kita jadi peserta gitu? Oh, maunya kan kayak gini nih. Mau banyak maunya kan? Peserta banyak maunya, benar nggak? Betul. Jadi banyak maunya. Jadi kita memposisikan diri itu sebagai pesertanya gitu. Oh, maunya audiens itu seperti ini. Sedapat mungkin kita mendekati itu gitu ya. Mendekati yang diinginkan mereka gitu. Jangan maunya kita. Kalau maunya kita ya rusak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di buku ini udah dijelaskan banget, udah gamblang seperti itu ya. Terus, apalagi tipsnya? Sederhanakan materi itu dengan gambar. Tuh kalau Bunda Lastri nyampein kan ya. Enak banget tuh lihat gambarnya. Bergerak-gerak, terbang-terbang gitu kan. Jadi otak kita ngeliatin gitu. Kupu-kupunya terbang ya gitu. Ininya lebahnya jalan-jalan gitu. Jadi ilmu yang disampaikan itu, dia nyampein ilmu itu, kita lihat gambar itu, tapi otak kita nyambung ke situ. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Betul. Ya, ya kan? Kita lihat kan kalau Bunda Lastri nyampe itu, gambarnya itu menarik gitu loh. Terbang-terbang, apa namanya? Dia nyampein sebenarnya sih simple ya, tapi apa yang dia sampaikan otak kita nyampe. Benar nggak? Betul. Nah, makanya Jadi sederhanakan. terbayang ya. Ya, misalkan sulit, Mang, apa gitu. Ya, materinya seperti ini. Sederhanakan aja dan bentuk gambar tuh. Pasti karena orang itu sekian persen dari dia apa namanya? Fokusnya tuh ke visual. Benar nggak? Benar nggak? Betul.
Kalau visual itu lebih Betul lebih sekali. apa ya, lebih kelihatan, lebih nyata, kelihatan gitu no, ke mata gitu ya. Kelihatan banget gitu kan. Kalau kalau pendengaran kadang-kadang kan nggak juga ada bising-bisingnya gitu. Tapi kalau penglihatan kan kelihatan tuh warnanya, bentuknya, gerakannya gitu kan. Dan kalau bisa bergerak-gerak, nah itu lebih lebih dahsyat lagi gitu kan. Karena bergerak gitu. Jadi fokus kita liatin gitu. Otak kita juga apa namanya, nyerap ilmu yang disampaikan gitu. Oke? Terus apalagi konsepkan apa yang akan disampaikan. Tuh, dikonsepkan kan teman-teman juga gitu kalau Kak Enda gitu kan. Dia main mapping gitu kan. Jadi seketika kita menyampaikan itu udah lihat setelah ini, setelah ini, setelah ini gitu kan. Ya, oke. Seperti itu. Jadi di konsep. Jadi kalau sebelum bicara itu kita konsep dulu. Benar Bapak Ibu? Benar? Betul. Nah, terus apa lagi? Tuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan. Apa? Tuliskan poin-poin penting. Gitu. Jadi nggak usah semuanya gitu loh. Sebuku gitu kok. Penuh di layar gitu ya. Jadi tuliskan poin-poin penting apa yang disampaikan. A, B, C, T. Itu kembangkan. Ya. Oke ya, Bapak Ibu. Terus gunakan code. Nah, code itu penting juga. Gitu kan kalau penyampaian biar mudah juga masuk ke otak para audien ya. Terus kutip pernyataan orang-orang terkenal, terpandang atau panutan kita gitu, bisa dikutip aja gitu. Nah, jadi itu kan masuk. Jadi karena universal kata-katanya itu. Jadi siapapun yang dengar itu ngerti maksudnya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu disampaikan jadi ya. Terus juga itu sudah disampaikan di beberapa tadi, udah beberapa jurus kan, jurusnya udah semua kayaknya sepertinya. Oh ya, sudah. Jadi udah 11 jurus untuk planningnya ya. Jadi planning itu ada 11 jurus ya. Nah, jadi kita lanjut ke opening yang memukau. Apa Bapak Ibu? Opening Opening yang yang memukau. memukau. Nah, opening yang memukau itu ada 21 21 bahasan, tapi mungkin nggak semuanya saya bacakan ya, karena ya waktunya kita kan terbatas, nanti juga ada harus laporan Jumat berbagi, jadi ya kita sampaikan nggak Lanjut semuanya. aja Bang, masih banyak Bang. Banyak, Lanjut. oke. Waktunya Nah, masih banyak. masih banyak, oke. Mau ya mendengarnya semuanya disebutin benar ya, mau ya, oke. Jadi kalian nggak usah baca, aku yang bacain. Ya, oke. Buat Asik. pembukaan yang memukau. Nah, pembukaan yang memukau kayak Amang tadi kan udah pembukaan yang memukau tuh. Nah, dibuka dengan waduh, gini, bisa ice breaking, bisa pantun, bisa senam-senam, bisa apa gitu. Nah, itu perlu ya. Terus fokuslah pada hasil akhir. Nah, akhirnya kita mau apa sih ngomongin ini gitu kan, kita bla 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 ngomong, tapi kita fokus tetap akhirnya itu harus dia mengerti ini gitu. Nah kayak seperti sekarang mungkin fokusnya saya harus tahu tahapan public speaking itu apa aja jurus-jurusnya kan gitu kan tujuannya. Nah makanya dibacain gitu. Oke, kemudian persiapkan mental dan fisik. Tentunya ya tentu fisik kita harus kuat, ya mentalnya harus kuat juga. Yang seperti di awal tadi bahwa mental kita ya jangan sampai goyah gitu ya. Terus juga fisik gitu kan. Fisik jangan sakit. Lagi ngomong gini batuk. Lagi ngomong ini bersin kan. Nggak enak dong sama audien, bener nggak? Apalagi offline. Betul. Kalau offline ingusnya kemeler kemana-mana kan nggak nyaman juga, biarpun menarik gitu kan. Jadi tetap fisik kita harus fit, mental kita harus tidak ada bloknya lagi, ya. Oke. Nah, kemudian Coach Rian tunjukkan di sini kalau kita gagal dalam persiapan berarti kita mempersiapkan kegagalan. Ayo, ikutin saya. Gagal dalam persiapan Gagal dalam persiapan berarti mempersiapkan kegagalan. Berarti mempersiapkan kegagalan. Nah, jadi persiapannya jangan sampai gagal. Gagal. Nah, karena kalau kita gagal berarti kita udah mempersiapkan untuk gagal.
Jadi jangan sampai. Jadi tetap persiapkan. Seperti yang bab berikutnya sebelumnya tadi kan. Memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita tampil gitu. Kemudian perbanyak jam terbang. Wah, nah ini yang penting banget nih. Perbanyak jam terbang. Jadi, teman-teman di komunitas ini, kalau dikasih kesempatan, kalau dikasih peluang, kalau dikasih panggung, mau ya? Ayo saya tanya, mau? Mau dong. banget. Mau Jadi banget. jangan pas ditawarin, udah kamu aja, sudah dia aja yang udah bisa. Jangan. Jadi, setiap dikasih kesempatan, setiap dikasih panggung, ambil, mbak. Apapun yang terjadi di lapangan nanti terserah gitu. Yang penting udah kita ambil duluan, kita semangat, kita persiapkan diri, ya udah jalanin gitu. Mudah-mudahan kita nambah jam terbang. Benar nggak? Betul. Oke. Kemudian mintalah evaluasi kepada orang lain. Kalau di komunitas kita sih selalu ya ada evaluasinya. Ya teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu, tapi yang udah tahu seperti itu. Setiap habis tampil pasti ada evaluasinya. Nah, jadi gunanya apa? Agar kita bisa memperbaiki diri. Apa yang kita sampaikan sekarang itu dievaluasi sama teman-teman. Apa kekurangan kita. Sehingga di waktu yang akan datang kita tidak melakukan hal yang sama. Betul? Betul. Oke. Maaf, layar saya ngepres apa tidak? Aman. Sekarang Aman. tidak. Tadi sebentar Asik, ada. aman. Karena di layar saya nggak bergerak. Aman, Bang. Oke, sip. Terus susun, apa namanya, atur dan susun acaranya itu. Maksudnya step-stepnya itu, pertamanya ini, keduanya ini, ketiganya ini. Ini sangat perlu, gitu ya. Makanya kalau datang, ada acara segala macam, kita datang duluan. Kalau misalnya itu offline, kayak Coach Rian itu kan. Dia datang selalu sejam sebelum mulai acara. Pasti dia udah mempersiapkan diri. Segala sesuatunya dia nggak mau terlewatkan. Jadi kita bisa tiru. Bisa duplikasi. Yang baik-baik kita duplikasi. Gitu ya. Jadi semua yang baik-baik dia ajarkan itu kita duplikasi. Jadi di buku ini juga ada itu. Jadi kita itu sebenarnya belajar setiap Jumat pagi, Selasa, sore itu. Sebenarnya ada semua di buku ini gitu ya. Sebenarnya. Ya, jadi kita tinggal baca ulang saja, ya. Terus berikutnya perhatikan penampilan. Apa Bapak Ibu? Perhatikan penampilan. Tuh, kayak Amang tuh penampilannya kan memuka tuh. Oh dia pakai kopiah, pakai jaket keren, pakai dalaman hitam, duduknya manis, pakai senyum, muka dipasang ceria di depan kamera gitu kan. Jadi biar orang kan seneng. Bener ya Amang? Betul, Bang. Nah, kalau kita manyon aja di depan gitu kan nggak pas gitu. Orang pergi lari dari sini gitu. Ditutup layarnya dia tuh langsung end gitu ya. Nah, jadi kita tetap menjaga penampilan. Jadi penampilan itu nggak perlu mahal, nggak perlu mewah-mewah gitu. Yang penting nyaman sama kita aja. Gitu kan, bener nggak? Nyaman aja gitu, nyaman di kita pakai, enak gitu, bisa nggak panas apa gitu. Terus penampilan kita di depan orang itu ya minimal ya senang orang lihatnya gitu kan, sisiran gitu ya, jangan sampai kusut-kusut gitu kan, terus bersih kelihatannya gitu kan, ya seperti itu ya. Terus kalau kita diadakan di offline, nah kita atur layout ruangan gitu. Kayak Coach Yan itu juga mengarahkan kalau peserta begini, ruangannya seperti ini. Kalau pesertanya seperti ini, ruangannya seperti ini gitu kan. Dia ada yang lingkaran, ada yang kayak teater kalau rame gitu kan. Seperti itu, ya. Jadi memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan sekalian setiap harinya dari Coach Rian itu. Nah, di buku ini memang udah ada semua kan. Terus berikutnya perhatikan waktu. Jadi perhatikan waktu dari sini maksudnya jangan terlalu lebih, jangan juga terlalu kurang gitu ya. Ya kalau lebih sedikit saya nggak apa-apa ya, tapi kalau kurang, kalau misalnya
di tempat orang ya jangan sampai gitu kan. Nah, terus tepat waktu, tepat nyampe-nya kita di sana, jangan sampai kita yang ditunggu gitu kan. Di online seperti ini juga begitu kita terapkan. Kita yang ditunggu gitu kan. Jadi kita yang menunggu. Tuh. Apa salahnya kita datang lebih awal di acara dengan apapun itu. Kalau kita lebih awal, kita lebih bisa menguasai audien, bisa menguasai tempat, bisa menguasai segalanya. Karena kita udah duluan di situ gitu loh. Nah, terus waktu itu kalau waktunya udah selesai, Amang dikasih waktu seperempat jam, ya sampaikan seperempat jam. Ya misalnya lebih sedikit, ya paling 16 menit. Jadi pasti bedanya sedikit. Dan jangan juga kurang, dikasih waktu seperempat jam, nyampaikan cuma 10 menit, itu kurang. Jangan juga seperti itu ya. Oke ya, oke datang lebih awal, udah selesai tadi. Terus mulai tepat waktu, sudah disampaikan juga bahwa harus tepat waktu. Terus memiliki target dalam presentasi itu. Target kita apa? Presentasi itu. Dalam menyampaikan ya kita punya target. Oh, ini berarti orang harus tahu ini. Ya, seperti kita udah sekarang kan ada share apa namanya? Kayak nanti itu hari Minggu siapa tahu teman-teman di sini bersedia datang ya. Ya, dan bersedia kalau bisa ya. Nah, nanti Amurin akan menyampaikan materi juga. Nah, itu dia akan menyampaikan sesuatu. Ya, kita siap ikut ya. Jadi apa yang disampaikan itu udah ada di kepala sebagai seorang pemateri. Jadi presentasinya itu tujuannya ini gitu ya. Terus selalu berpikir positif dan singkirkan yang negatif-negatif. Yang negatif-negatif itu enak. Positif aja. Gugup, aman aja. Oh ini kayaknya orang udah tahu. Nggak usah. Anggap aja orang belum tahu. Ya, seperti itu. Jadi kita berpikirnya positif, positif, dan positif. Jadi jangan pernah berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif, kita stuck. Kita nggak mau berkembang. Susah berkembang. Kalau kita mikirnya selalu negatif. Tapi ketika kita berpikirnya selalu positif, kita bisa berkembang. Benar nggak? Belajar dari siapapun. Tidak lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan. Benar? Benar nggak? Asik kan? Bener. Asik. Oke, terus visualisasikan penampilan Anda. Ya, gerakan tangan, apa gitu, gestur, segala macam gitu. Jangan sampai gesturnya seperti apa, kitanya pikirnya seperti apa. Ya, disesuaikan saja gitu kan. Ya, jadi divisualisasikan. Kemudian, hadirkan orang-orang yang memicu penampilan Anda. Nah, itu perlu, itu penting. Nah, kayak kita kan ada Kosrian, kita jadi semangat, kita ada teman. Kayak saya juga di sini ada teman saya Bunda Lastri, ada teman saya Amang, ada teman saya Amburin, ada teman saya semuanya, ada Teteh Yayat dan lainnya. Itu bikin semangat saya tampil di sini, gitu kan. Begitupun di tempat lain ada teman kantor atau apa gitu, hadirkan yang apa namanya rekan-rekan kita yang memicu kita tuh mau lebih maju gitu. Bisa orang yang lebih paham dari kita gitu kan. Jadi kita ada koreksinya nanti. Jadi hadirkan di situ orang yang lebih dari kita. Tapi kita jangan minder juga pas kita nampilin. Ya apa adanya. Kita jadi diri sendiri. Kita jadi diri kita. Kita memang seperti ini. Ya udah tampilin aja seperti itu gitu ya. Bisa ya? Bisa? Insya Allah Insya bisa. Allah. Terus mulailah dengan senyuman. Amang tadi udah mulai dengan senyuman, Mang. Benar nggak? Oh ya, Ayo buka apa namanya layarnya ya gitu. Padahal belum ada orang gitu loh. Tapi tetap mau ada orang, belum ada orang, nggak apa-apa senyum. Karena orang di balik itu Mang kadang-kadang ada di situ di kan belakang. ada Bang Nova. Bukan saya saja, yang lain itu sebenarnya ada dia di situ. Tapi dia mungkin lagi sibuk apa gitu. Lagi apa, lagi beresin apa, tapi dia lihat. Jadi jangan sampai pas buka layar manyun, nggak usah. Tetap aja senyum seperti tadi, nggak apa-apa. Nggak ada orang, anggap aja ada orang di depannya. Tuh, banyak orang di situ. Jadi tetap dengan senyuman. Bener nggak? Jadi kita lihatnya Betul. juga enak, Mang. Gitu lah. Nah, jadi pas dibuka senyum, disuruh buka. Akhirnya kan buka orang kameranya kan. Coba kalau manyun aja di depan. Mana mau orang buka. Nah, gitu ya. Oke. Terus apa lagi tuh?
mulailah pembicaraan dengan cara baru. Kalau ini mungkin kita harus belajar banyak ya. Ya sebenarnya karena kan harus inovasi juga, harus inovasi terus gitu cara kita berbicara kita. Karena kita kan udah kebiasaan kita seperti ini, jadi untuk merubahnya hal-hal baru itu harus pelan gitu ya. Nah, tapi bukan tidak bisa dipelajari, bisa dipelajarin. Jadi setiap tampil misalnya mulainya dengan cara yang lain. Kalau kekurangan pantun, besoknya quote, besoknya tepuk tangan, besoknya ice breaking. Begitulah ya. Bisa lah terapkan seperti itu ya. Pak Ibu ya. Kemudian yang paling penting itu perkenalkan diri Anda. Ya, diperkenalkan ya. Bisa jadi diperkenalkan oleh pembawa acara sebelumnya, kita juga memperkenalkan diri siapa kita, kan? Biar lebih dikenal juga sih, ya. Terus materi itu harus diawali di jembatan tema. Jadi cerita dulu kan, cerita baru masuk. Kayak saya tadi kan ada jembatan temanya, benar nggak sih? Ada jembatan temanya. Halo, ada orang nggak sih di sini? Masih ada orang? Ada dong. Ayo di chatnya. Saya tadi pakai dengan jembatan tema nggak? Ayo di chat dulu, chat dulu, chat dulu. Penasaran, penasaran, penasaran. Ayo. Oh, apa sih jembatan tema gitu? Nah, ayo, boleh. Saya mulainya dengan jembatan tema nggak tadi? Oke. Ya, kan? Gimana, gimana? Oke, Bang oke kita Nopang lanjut ya. nge-freeze. Nge-freeze Lanjut, ya? Bang. Iya, Oke, tapi suaranya ada, Bang. oke, nggak apa-apa. Kalau ada suaranya aman aja. Muka nggak penting, suaranya yang penting. Penting dong. Oh, penting ya? Ya maksudnya Udah. kalau lagi ngepres suaranya mukanya nggak penting, nggak penting suaranya yang disampaikan udah Iya. tersampaikan, yang pesannya Sekarang, tersampaikan, mukanya kemana-mana terserah kalau lagi ngepres ya, nah gitu ya, sekarang udah aman, Bang. Aman aman lagi. ya itu pakai Ya. jembatan tema, jadi kan kayak tadi kan masih ada orang teman-teman yang masih gugup, nah itu jembatan tema namanya, gitu ya, Iya, betul, jadi ada betul, betul. apa namanya ada pembuka gitu, kita sebelum baru ngomong itu ada apa jembatan temanya gitu ya apa jembatan itu penyambung kali ya kayak gitu ya terus yang terakhir itu jangan memulai pembicaraan itu dengan lelucon gitu biar orang nggak keserius gitu ya ya terus satu juga jangan minta maaf di awal gitu ya jadi kalau Coach Rian itu anti banget kalau minta maafnya itu apa namanya minta maaf duluan gitu di muka gitu minta maaf di belakang aja lah gitu kalau ada salah-salah gitu kan minta maaf di belakang gitu kan jangan di depan gitu ya oke ya oke Bapak Ibu sudah ya udah yang ke opening yang memukau itu udah 21 tuh udah 21 kemudian yang paling banyak itu ya rahasia magnet audien di 52 jurus nanti 52 jurus kita ya nggak usah dibaca semua juga nggak apa-apa yang penting kita tahu baca sendiri di sini ya tapi setidak-tidaknya udah disampaikan apapun ilmu yang Coach Rian sampaikan setiap minggu ke kita itu sebenarnya ada di buku ini sih sebenarnya tapi kita aja kadang cenderungnya susah bacanya gitu ya oke ciptakan ciri khas Anda. Amang udah menciptakan karena khasnya Amang itu udah terekam di otak kita. Gitu, Mang. Pakai kopiah, santai, itu ciri khas Amang Ruslan gitu kan. Bunda Lasri ada juga ciri khasnya. Ete Yayat ada juga. Amburin gitu. Udah terekam semua apa Kak Enda gitu. Kalau menyampaikan materi dia ketika menyampaikan materi kita udah paham. Tek yang nyampaikan misalnya suaranya aja kedengar udah tahu. Oh khasnya seperti ini. Jadi itu diciptakan ciri khas masing-masing. Jadi nggak usah dipaksakan, nggak usah nyontoh terus, nggak usah plak nyontohnya. Boleh nyontoh, modifikasi sedikit. Jadi ATM. Ya, jadi sedikit di ATM gitu kan. Jadi biar kita dengan diri kita sendiri. Kita bisa nyontoh, tapi kita tetap jadi diri kita sendiri. Apa? Jadi diri Kita sendiri. Self. Iya gitu. Ada Mas John ya. Selamat datang Mas John. Ada dong dari Oh, tadi. keren ya. Terus kenali gaya bicara Anda gitu kan. Kalau berapi-api, slow. Kalau Amang kan slow gitu kan. Kalau Bunda Lastri itu
tegas, meyakinkan gitu kan. Amang Kalau pecicilan, Bang. kalau Kak Enda kan lantang gitu. Kalau 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 Eta ya lain lagi malu-malu tapi keren gitu ya. Wah, pokoknya bagus dah pokoknya. Teman-teman di sini. Nah, terus Amang pecicilan, Bang. nggak kelihatan kalau di layar. Mungkin kalau fisiknya bisa, tapi kalau di sini nggak kelihatan. Yang penting itu di layar aja lah kalau online ini. Kok usah pikirin ini belakang. Terus buat suasana menjadi menyenangkan. Gimana caranya menyenangkan? Kayak Amang tuh nyanyi kayak apa, kayak orang seneng gitu loh. Ini kan ada baitnya gitu di bawah. Kalau saya sih seneng liatnya. Ayat Al-Quran dilagu-laguin gitu kan. Terus kalau apa di nada-nadain, seneng gitu kan. Di selain nada yang memang sebenarnya ya, dia ada juga jokes-nya yang menyanyikan lagu gitu. Jadi kalau memang gaya membaca Al-Quran memang seperti itu, tapi ada disisipkan di saat waktu-waktu tertentu ada yang bukan itu gitu, lagu lah, apakah lagu dangdut kayak apa gitu. Nah itu perlu gitu. Terus apalagi sering mengucapkan afirmasi. Ya ini penting banget ya. Jadi afirmasi yang positif-positif itu sampaikan gitu loh. Kita itu maunya apa, tujuan kita apa. Jadi kalau kita dengan sering afirmasi, insya Allah itu dikabulkan oleh Allah karena jalannya udah dibuka oleh Allah. Karena kita udah mikirin, saya mau ini. Benar nggak? Kita kadang-kadang mikir apa, terus ketemu sama yang kita pikirkan. Benar nggak, Amang? Tanya nih. Benar, Benar. sering. Ada kan? Pengen apa gitu. Kok ada gitu. Nah itu sebenarnya ya nggak kebetulan juga. Iya. Tapi dipertemukan oleh Allah pada waktu yang tepat gitu loh. Sesuai dengan yang ada di energi kita tadi, ketemulah di situ gitu. Tadi Amang mikirin Bang Nova, ketemu Bang Nova. kalau itu lain lagi, udah memang disiapkan gitu kan. Nggak maksudnya gini, kita mikirin sesuatu, aku mau ini. Tapi dengan afirmasi itu kita berulang-ulang kejadian. Benar nggak? Pernah nggak kayak gitu? Betul. Nah, jadi afirmasinya itu harusnya yang positif, biar kejadiannya positif. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu apa. Dengan anak juga begitu, dengan suami juga begitu, istri juga jangan takut banget. Ntar begini. Enggak, belum terjadi. Apapun yang belum terjadi itu jangan dipikirkan. Setuju? Setuju. Nah, jadi apapun yang belum terjadi, jangan jadi pikiran. Nah, gitu. Ingat, ya. Oke. Terus percaya diri. Harus dong percaya diri. Terus bicara dengan penuh keyakinan. Mau salah nomor 1000. Bicara aja dulu. Salah ntar. Kan? Bisa dikoreksi, bisa minta maaf, bisa apa gitu. Ya, bisa baca ulang. Ya. Oke. Terus kuasai materi dan uji coba. Nah, misalnya kita mau nyampein apa gitu, ya kita pelajarin aja dulu, terus uji coba, ngomong di cermin lah, atau apalah gitu. Cocok nggak sih gitu. Kalau nggak cocok, rubah sedikit gitu kan. Ya, seperti itu tuh uji cobanya cermin aja gitu kan. Ya, sambil make upan kalau ibu-ibu kan, ya udah, sambil ngomong gitu kan. Nanti itu biasa gitu, di depan umum biasa ngomongnya gitu kan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus berbicara itu bisa cepat, bisa lambat, bisa pelan. Tergantung apa yang disampaikan. Jadi kita harus juga ritmenya itu seperti coach yang pelajari ke kita, karena ya bisa ngomong cepat, lambat, ataupun memang pelan. Itu sesuai peruntukannya gitu ya. Kita itu menyampaikan apa gitu kan. Jadi seperti itu ya untuk menarik audien itu. Nah, terus tunjukkan kepribadian positif kepada para audien. Jadi aurea kita harus positif ke audien gitu kan. Jangan pasang negatif. Auranya itu aura positif aja. Jadi apa yang kita sampaikan masuk ke otaknya gitu kan. Seneng gitu kan. Jadi tetap ya, positif aja gitu. Apapun itu tadi dari awal tadi positif gitu. Yang negatifnya lewatkan. Gitu ya. Oke. Terus berikan penghargaan kepada audien. Kalau sering kan sering sekali kalau apa orang jawab kita dia udah kasih penghargaan gitu. Tepuk tangan gitu. Itu doang penghargaan loh Bapak Ibu. Tepuk
tepuk tangan, terima kasih, atau bagus, atau apalah gitu ya. Jadi kasih penghargaan by online, mau apalagi offline. Kalau offline boleh dikasih silver queen. Nah, itu. Kalau Asik. dia jawab, kasih hadiah gitu. Dikasih hadiah kalau ada pertanyaan atau apa gitu. Jadi kita kasih apresiasi ke Jen ya. Terus berikan perhatian dengan kontak mata. Jadi jangan nunduk terus lihat sana mulu. Ya kan nggak enak gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi kontak mata. Jadi kan kita lihat bahwa kalau lagi online ke kamera nih lihatnya. Seperti itu. Banyakin kamera, bukan berarti kita nggak boleh lihat ke layar gitu kan, nggak lihat teman-teman juga, siapa aja yang ada di sini kan perlu kita lihat juga ya. Kalau kita nggak lihat juga kita ngomong sendiri, orangnya udah pergi semua. Jadi tetap kadang-kadang ke layar, tapi dominannya ke kamera. Ya, Bapak Ibu, agar kita kesannya itu ya menatap audiens. Jadi memang di depan mata kita nggak ada orang gitu loh. Adanya kamera doang. Tapi di dalam kamera itu banyak orang yang kita lihat. Nah, seperti itu ya. Kalau di on offline ya biar kita lagi fisiknya juga ada di situ, jadi kita bisa lihat kan, bisa lihat ke kanan, bisa lihat ke kiri, bisa lihat ke lurus gitu kan. Oke ya. Terus apa lagi? Komunikatif. Apa Bapak Ibu? Komunikatif. Nah, ini komunikatif sebenarnya kan. Apa Bapak Ibu? Itu komunikatif. Saya ngomong sama Bapak Ibu. Jadi komunikatif. Betul nggak? Betul nggak? Tuh. Nah, terus pahami bahasa audiens. Terus ada lagi ubah materi yang sulit menjadi materi yang sederhana. Kemudian bicaralah dengan dinamis. Terus lagi jangan membaca. Terus bicaralah yang mengalir. Gunakan storytelling. Nah, ini nih perlu nih storytelling kan. Nah, kadang-kadang orang berbicara itu kayak Coach Rian apalagi menarik banget cerita dulu gitu ya. Tapi ada ilmunya sih di dalamnya terakhirnya gitu ya. Ya itu untuk seorang public speaker ya seperti itu. Jadi untuk menarik audiens itu banyak sekali tadi kan 52 jurus gitu loh. 52 jurus itu banyak gitu ya. Jadi intinya dari jurus-jurus yang beliau sampaikan itu kita pelajari ya. Nggak semuanya harus kita kuasain, tapi minimal ada yang kita terapkan ketika kita menyampaikan presentasi, ketika kita diajak ngomong, ketika kita disuruh ada sambutan, atau ketika kita disuruh dadakan pidato di depan umum. Itu pasti berguna semuanya. Yakin. Ya. Terus apalagi jangan takut salah dan jangan takut gagal. Apa? Jangan takut salah dan jangan takut gagal. Iya, jangan takut salah, melangkah aja dulu. Ya, bodo amat, salah-salah. Nah, nanti juga kita perbaiki di berikutnya gitu. Tapi di penampilan berikutnya kita jangan salah lagi. Jangan kita masuk ke lubang yang sama. Hanya keledai yang masuk di lubang yang sama. Betul? Itu jadi seperti itu ya. Jadi jangan takut salah dan jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Orang yang sukses itu juga pernah gagal. Banyak gagal, malah terus gagal berhasil. Yang nggak usah itu, yang nggak banting itu, nggak mencoba, nah nggak pernah gagal. Benar nggak? Nggak pernah mencoba, mana mau gagal. Berani nyoba aja gagal, ya nggak bakal gagal. Ya itu kalau berani nyoba. Tapi nggak maju-maju ya Bang ya. Iya, jadi harus berani mencoba. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Tapi kalau kita nggak berani melangkah, udah kita nggak akan pernah gagal. Nggak pernah mencoba. Betul? Nah, terus lagi di Kostian tulis berlatih, dan berlatih. Tuh, perlu banget. Berlatih, dan berlatih. Banyak berlatih itu sampai 4, 5, 6, 7 gitu. Berlatih itu panjang gitu. Kalau hanya berlatih berarti cuma sekali. Kalau ini dia tulis berlatih. Kita tambah lagi dan berlatih. Gitu. Kemudian berlatih lagi. Itu tambahan aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya.
Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan nih, lanjutkan. Lanjut, masih lanjut, Oke, Bang. apalagi? Sepertinya ini dibacain semua nih. Nggak apa-apa lah. Ya, kita bacain semua sebelum kita laporan Jumat berbagi. Ya, nanti kita bacain aja semua dulu. Nggak apa-apa ya dibacain ya. Biarpun udah punya bukunya, kalau yang belum ada bukunya, ya udah bisa simak di sini ya. Oke. Terus apa lagi? Berikan materi yang dibutuhkan audien. Benar nggak? Betul. Ya, Coach Dian itu kalau diajari materi segala macam itu, yang dibutuhkan oleh audiennya dia. Biar itu banyak pesertanya gitu loh. Kalau orang yang nggak butuh, dia nggak bakal mau. Tapi kalau yang dibutuhkan, jadi pesertanya selalu banyak. Jadi orang, dia survei, ini yang akan dibicarakan ini. Oke. Ini, terus dia cari judulnya. Nah, ini yang penting. Terbukti, kalau beliau mengadakan acara ya rame. Karena apa? Sesuai kebutuhan audien. Audien suka. Gitu. Jadi kalau audien suka, setidaknya ikut. Saya juga gitu. Misalnya ada apa nih? Ada materi dari siapa gitu. Kalau menarik saya ikut. Atau apapun gitu. Misalnya ya ada materi apa. Kalau suka, pasti diusahakan. Ya berapapun itu. Ya. Kalau suka. Kalau nggak suka, semurah apapun nggak ikut. Bener nggak? Gitu. Terus rilekkan diri sendiri katanya. Ya. Nah, pernapasan, peregangan kayak Amang tadi gitu. Itu perlu, Bang. Kayak tadi itu perlu gitu. Terus alihkan fokus gitu ya. Peregangan itu seperti itu, jadi perlu gitu. Jadi nggak tegang-tegang banget gitu kalau nyampein kan. Terus hilangkan verbal graffiti. Memang kita kadang-kadang masih ada sedikit-sedikit, tapi setidak-tidaknya kita mulai mengurangi verbal graffiti. Ya, apa? Nah itu jangan gitu. Nah, jangan banyak. Kayak kerbau. Kayak Iya kerbau gitu. ya, Bang, itu mah Iya ya. ya, itu. Jadi Kayak kerbau di sawah, Mang. nah itu. Oe gitu. Nah, itu Bu Eda. Jadi sedih apa namanya, setidaknya kita kurangi. Kalau bisa habisin, pergi ke laut gitu ya. Nah, Buang jauh-jauh ya, Bang buang ya. jauh-jauh, buang ke laut gitu ya, udah gitu, udah selesai. Jadi kita nggak berbal graffiti ya. Jadi diusahakan sedapat mungkin menghilangkan. Kalau kita lupa, ngomong aja yang lain lah gitu ya. Jangan pakai pokoknya kalau lupa ngomong aja yang lain. Ngomong aja yang lain Terus hindari pengulangan kata katanya. Tapi kita mungkin kalau pengulangan kata karena perbendaharaan kata kita memang mungkin masih terbatas, mungkin sering terulang gitu. Tapi setidaknya kita bisa lebih memperbaiki diri ke depannya. Kita tidak mengulangi kata-kata yang sama ya. Tuh seperti itu. Terus jangan terburu-buru. Jadi santuy gitu kan. Kalau nyampein apa-apa tuh santai aja gitu. Jangan kelihatannya buru-buru gitu. Dan nggak ada yang ngejar Belanda, masih jauh gitu. Ya kayak dikejar Belanda aja. Jadi mau lari gitu ya. Jadi ya udah santuy ya. Terus selalu gunakan bahasa tubuh. Nah, gestur tubuh itu penting, gitu kan? Jadi jangan tegap lurus aja kayak gini terus. Enak gak sih kalau bicara begini terus nih, Kamang nih? Kayak Ini tiang listrik ya, terus. Bang. Mau ngomong tangannya kagak gerak, mulutnya aja yang begini-gini. Ya udah gitu. Lama-lama orang pergi. Ditinggalin kita sendiri di ruangan kan. Enak. Nah, gitu ya. Kayak batang pisang, Bang. Nah, itu dia kayak batang Kayak batang pisang. pisang ngebudget aja. Nah, itu Kalau batang jangan ya. pisang, kalau batang pisang mending ketebak angin goyang kiri, goyang kanan. Kalau tiang listrik kan diem Oh, gitu ya. lembengnya, Bang. Ya kan? Oh iya. Oke deh. Oke ya. Jadi itu ya, bahasa tubuh perlu di kan. Terus lakukan antisipasi, misalnya keliru atau segala macam, kita cepat-cepat ya. Set gitu ya. Terus selalu inovatif. Ya, inovasi lah, pakai apa kayak ya, di ini. Memang pelajaran ini kan penting, tapi mungkin belum kita lakukan semuanya. Tapi setidak-tidaknya kita tahu dan kita bisa pelajari, nanti bisa kita terapkan gitu kan. Terus berani mengambil tindakan spontan ya. Nah, misalnya kredit banget gitu ya, apalah gitu kita untuk ambil tindakan kita ya, cepat-cepat gitu ya. Jadi misalnya ada masalah di
di PS kalau kita Zoom, kita cepat-cepat ambil apa namanya keputusan secepat itu, jadi spontan aja. Apalagi di offline, kalau di offline kan gawat banget kalau kita salah atau apa gitu. Tapi cepat-cepat aja, jangan kelihatan gitu bahwa kita wah kayaknya panik gitu. Jadi nggak usah panik-panik kan. Terus gunakan alat peraga ya. Jadi lebih gampang juga orang kalau ada alat peraga kayak Bunda Lastri itu kalau di kantornya tuh ada alat peraga dia sama ibu-ibu gitu ya ada. Biar ibu-ibu itu gampang ngingetin. Oh dia pas lihat oh iya alatnya ini. Oh yang disampaikan seperti ini. Gitu ya. Jadi alat peraga memang penting. Jadi karena mudah banget memasukkan sesuatu ke orang dengan alat peraga. Karena kecenderungan kita kan gampang kalau yang ada fisiknya gitu kan enak gitu dia. Beda sama kata-kata ini. Nanti kayak yang saya sampaikan nanti setelah acara ini kan mungkin ada yang lupa juga, tapi ada yang ingat. Mudah-mudahan ada yang ingat. Tapi saya maunya ada yang ingat ya. Benar nggak ya? Yang saya sampaikan tuh ada yang ingat maksud Bapak Ibu sini. Ya. Amin. Jangan sampai yang saya sampaikan ini lupa. Jadi percuma saya udah bangun pagi, udah ngomong-ngomong, nggak ada yang ingat yang aku omongin. Benar nggak? Ayo tulis-tulis. Ada yang diingat nggak? Coba nih. Penasaran nih. Ada. Oh. Nah, ingat. Ada yang ingat nggak? Ngomongin. Nah. Tulis. 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 Ayo. Tulis. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian apa? Sepakati kontrak training. Kontrak training kalau seperti kita itu kan kalau kita kan dibacakan ya. Kadang-kadang kan ada gambarnya juga. Nah, kadang-kadang di seminar lain atau apa mereka udah hafal, tapi tetap ada kesepakatan bahwa kalau ada materi yang disampaikan ya tidaknya jangan ngobrol gitu loh. Jangan main handphone asik sendiri. Jadi sebenarnya kontrak training itu kan macam-macam ya. Intinya kesepakatan antara audiens sama apa namanya pematerinya. Jadi ada kesepakatan bahwa oh ya kalau kita ada acara ini nanti kamunya begini, jangan begini. Sebenarnya kasarannya seperti itu ya. Seperti itu kasarannya. Jadi kita ada kesepakatan bahwa dalam menyampaikan sesuatu itu kita ada kesepakatan bahwa oh jangan seperti ini gitu. Karena apa? Terganggu. Oke, kita akan terganggu orang lain, kadang terganggu sama kita gitu ya. Jadi kita kalau pesertanya banyak harus memikirkan orang lain juga, jangan memikirkan diri sendiri. Apa Bapak Ibu? Jangan memikirkan diri sendiri. Oke, terus Memikirkan diri peserta sendiri. atau audiens itu berpartisipasi aktif, jangan diem aja. Kalau diem aja tidur pasti. Nah, jadi ya kayak tadi ditanyain, perkara dia nggak mau jawab ya terserah, mungkin dia lagi sibuk, tapi komunikatif kita bawa. Oh ya, apa namanya? Ayo tulis. Sebenarnya itu ngingetin, mau nulis mau kagak, yang penting kita komunikatif gitu. Mungkin yang di sananya kita berpikir positif, dia lagi ngerjain yang lain, dia lagi sambil ngerjain yang lain seperti itu. Tapi tetap komunikatif. Terus gunakan emosi dan ekspresi. Emosi itu bukan marah aja ya Bapak Ibu. Ingat, definisi emosi itu. Ayo saya tanya nih. Nah, biar seru, tanya ya, tanya. Nah, saya tanya Mas John naik panggung dulu. Oke, dibuka suaranya Mas, bisa? Buka suaranya, oke. Selamat, Ya. apa kabar Mas John? Alhamdulillah, Baju luar kita biasa. sama ya, Mas? Allah Akbar. Baju kita Yes, sama ya, yes. tapi saya kurang Iya, sinar sama, kayaknya, Pak. jadi Iya. tidak secerah Mas John mukanya, jadi saya kurang cahaya kayaknya. Saya harus pakai cahaya bantuan kayaknya. Saya tidak punya pakai listrik, sedang aja Iya. gitu. Oke, lampu biasa aja. Oke, Mas John, aku Ya, mau tanya, benar, Bang. definisi emosi menurut Mas John itu apa sih? Coba. Emosi. Kalau Iya. emosi itu eh, yang ada di dalam pancaran yang ada di dalam diri kita itu kan. Jadi bukan hanya sekedar emosi apa tuh
marah gitu kan, tapi emosi yang terpancar tuh yang baik juga itu emosi ternyata gitu. Begitu mungkin Oke, Bang. terima kasih Mas Jon. Benar sekali. Jadi emosi itu bukan hanya marah, tapi kita itu kadang-kadang Mas Jon ya, kalau omong on emosi itu pasti pikir kita negatif kan, marah, benar nggak? Betul sekali Bang. Padahal emosi itu ekspresi di kita ini loh. Senang, bahagia, sedih itu emosi sebenarnya namanya. Benar nggak? Betul Bang. Gitu. Oke, terima kasih Mas Jon. Sukses terus. Wow, tepuk tangan untuk Mas Jon. Ya, sama-sama Bang. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi kan, jadi gunakan emosi dan ekspresi. Jadi emosi itu jangan selalu kita definisikan ke negatif, ya. Bahagia itu emosi, sedih itu juga emosi, seneng emosi, gitu ya. Oke, sekarang gunakan teknik rule of three. Ya, seperti Coach Rian kan sering banget ya ngajarin kita bahwa rule of three. Jadi tiga poin penting yang kita kuasain, kita jabarkan lah. Terus siapkan DS bikin juga, gitu kan. Jadi untuk menggait audiens itu banyak banget, gitu ya. Ya, terus berikan kesempatan audiens untuk bertanya. Terus kontak mata saat menjawab pertanyaan, ya. Jadi kayak kita bertanya, ya kontak mata. Kayak saya sama Mas Jon tadi, ya lihat ke kamera lah, seolah-olah lihat Mas Jon, ya. Tapi lihat juga di layar sedikit, ya kan? Biar bahwa kita memperhatikan dia ada di situ, tapi ketika dia lihat mata kita di kamera, oke ya. Pastikan audien dapat melihat Anda. Nah, seperti saya ini kan kelihatan. Coba kalau saya tutup kamera, nggak kelihatan kan? Ngumpet, ya kan? Ada suaranya doang. Ya, memang ada kadang-kadang yang kalau misalnya kalau kayak Zoominar rame nggak menampakkan wajah. Nah, tapi kalau kayak kita seperti ini kayak interaktif, jadi kelihatan wajahnya, wajah saya kelihatan, wajah Bapak Ibu kelihatan. Bagi yang membuka kameranya. Oke Bapak Ibu, yang membukakan kameranya, saya doakan selalu sukses, banyak duitnya, sehat terus, punya keluarga yang Amin. sakinah, Amin. mawaddah, warahmah. Ayo buka, 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 buka. Amin. Buka, ya Amin buka, ya buka, Allah. buka. Ya. Buka. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian apa lagi, Bang? Sebut nama audien. Seperti saya tadi kan, saya sebut nama Mas Jon, saya sebut nama Amang, saya sebut nama Bunda Lastri, saya sebut nama Bu Eda, Teh Yaya, dan lain-lainnya. Ya, jadi semuanya disebut. Jadi penghargaan kita kepada audien itu menyebut namanya. Ya, oke? Terus berikan apresiasi pada mereka yang bertanya. Oke. Oke, terus gunakan musik atau video gitu kan, kalau lagi ice breaking musik atau kalau menerangkan sesuatu kalau konsisten itu kan ada videonya tuh lucu-lucu gitu. Sebenarnya dengan video itu kita langsung maksudnya apa ya, kita udah tahu, oh ini maksud video ini, jadi kita tidak perlu repot-repot ya. Oke, itu ya. Nah, kita teruskan lagi dong, banyak sekali kan 52 item, jadi kebanyakan ya. Jadi tinggal dibaca sendiri, kita telepon nanti ke yang terakhir yaitu penutupan atau closing. Nah, itu perlu juga. Closing itu perlu juga gitu ya. Jadi closing yang mengesankan itu ya perlu banget gitu loh, ya. Jadi apa aja yang di ada di buku ini. Nah, Coach Tien kan udah ngasih kita, oh ya ada 12 item atau 12 jurus. Kalau silat jurus ya. Jadi ada 12 jurus, yaitu evaluasi setiap penampilan. Ya, kita selalu kan kalau ada acara apa-apa dievaluasi. Kalau ada acara apa, dievaluasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama di item itu. Kemudian berikan simulasi dan libatkan audien. Terus rencanakan akhir pembicaraan Anda. Nah, kita mau bicara akhirnya seperti apa, kita udah rencanakan dari awal ya. Terus berikan kesimpulan terhadap poin materi Anda. Terus berikan hadiah terhadap audien. Terus siapkan cerita untuk akhir pembicaraan, bernyanyilah atau berikhtiar secara massal. Itu bisa dipilih semuanya ya Bapak Ibu ya. Terus ucapkan terima kasih dan permohonan maaf pastinya itu ya. Terus akhiri presentasi dengan doa atau muhasabah. Tapi nggak semuanya ya, bukan 12-12-nya dipakai maksudnya ya. Jadi
ambil salah satunya atau salah duanya gitu ya. Jadi bukan semua dilakukan, ada pusing nanti kan kalau semuanya gitu kan. Nah, pokoknya aku kata buku itu 12, 12-12-nya dilakukan. Ya nggak menarik juga ya. Oke? Paham ya? Oke. Ya, oke. Heeh. Terus informasi akun media sosial boleh lah biar kita kan agak-agak nge-branding diri juga lah gitu ya. Terus terus tentu pembicaraan secara mengesankan. Itu sih. Nah, terus di buku ini juga ada apa namanya? Ada profil beliau, juga ada testimoni maha guru kita dari Abu Ziyad SDS. Jadi buku ini sangat-sangat menarik Bapak Ibu ya. Ya, jadi sangat-sangat menarik. Silakan yang belum punya silakan dibaca, dan yang sudah punya silakan dibaca lagi. Oke? Oke. Oke Bapak Ibu ya. Pagi ini kita udah membahas 101 jurus public speaking yang menghipnotis. Buku ini mengajarkan kita cara berbicara gitu kan. Nah, terus cara mempersiapkan, terus pokoknya menyeluruh tentang public speaking ada di buku ini kan ya. Jadi dari pertama tadi mental, terus persiapan, terus opening yang memukau, terus nge-guide audien gitu ya, nge-guide gitu biar dia itu tertarik sama kita gitu. Apa? Banyak langkahnya, ada 52 jurus, banyak banget gitu. Bila diterapkan salah satunya aja udah bisa. Terus ada lagi terakhir closing yang mengesankan. Itulah ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja mungkin yang saya sampaikan di bedah buku kali ini. Dengan adanya bedah buku kali ini mudah-mudahan kalian bisa baca lagi dan baca lagi dengan pemahaman seperti ini, karena ilmu kita tuh ada di sini semua ternyata ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Oke. banget. Iya, betul Iya, sekali. oke. Betul. Ya, Luar terima kasih. Mungkin biasa. itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Kalau mungkin ada salah-salah atau salah banyak atau salah sedikit, salah omong atau salah apa gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cakep. Ke- Naik kereta ke Bekasi. Cakep. Sekian Cakep. dan terima kasih dari saya Bang Nova Peda. Subhanaka Cakep. bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Keren atau keren banget Bapak Ibu?